Pengakuan Haji Maman Suherman, politisi PKS soal pelaku pembunuhan anaknya setelah tertangkap. Melalui Ketua Bidang Advokasi DPP PKS Nurul Amaliyah, Haji Maman mengaku tidak kenal dengan sosok pelaku H, 30. H ditangkap polisi setelah kurang lebih 2 pekan membunuh Mam, 9, anak Haji Maman Suherman. Pembunuhan itu terjadi di rumah Haji Maman, di kawasan BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cilegon, Banten. Ternyata pelaku bukan sebagai orang dekat dari keluarga korban. Sampai hari ini memang keluarga korban tidak mengenal pelaku dan pelaku bukan orang terdekat dengan keluarga korban, ungkap Ketua Bidang Advokasi DPP PKS Nurul Amaliyah dikutip Tribun Sumsel dari Kompas TV pada Senin, 5 Januari 2026. Nurul juga kembali menegaskan jika pelaku tidak pernah bekerja dengan keluarga Haji Maman. Pelaku juga bukan pekerja di keluarga korban, jadi memang pelaku ini adalah orang lain yang sama sekali tidak dikenal oleh pihak keluarga, ujar Nurul. Hal tersebut juga dikonfirmasi oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki yang memastikan pelaku bukan orang terdekat korban. Bukan orang dekat ataupun kenal dengan keluarga dekat, kata Hengki kepada wartawan di sela-sela meninjau banjir di Cilegon, Sabtu, 3 Januari 2026. Hengki mengatakan, H, 30, merupakan pelaku pencurian dengan pemberatan, curat. Menurut dia, H dalam setiap aksinya mengincar atau menargetkan rumah mewah yang kondisi penghuni tidak berada di rumah alias kosong. Pelakunya spesialis curat, pencurian dengan pemberatan rumah kosong, dan sasarannya rumah-rumah bagus, jelas Hengki. Sementara, untuk motif dan lainnya, Hengki menyebut, penyidik tengah melakukan pemeriksaan terhadap tersangka dan akan disampaikan saat rilis dalam waktu dekat. Masih didalami, masih diperiksa, sudah ditangkap, nanti kita akan rilis, katanya. Hengki juga mengatakan bahwa pelaku beraksi seorang diri, dan untuk sementara 1 orang pelaku berjenis pria telah ditangkap tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten pada Jumat, 2 Januari 2026. Enggak ada, mudah-mudahan enggak ada, tambahan tersangka, ungkapnya. Setelah 3 pekan pencarian, H ditangkap polisi saat kembali mencoba mencuri sebuah rumah mewah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon, Roy Syudin Sayuri, di Kelurahan Ciwedus, Jumat, 2 Januari 2026. Penangkapan ini menjadi kunci terbukanya aksi keji pelaku sebelumnya yang menewaskan anak politisi Maman Suherman pada pertengahan Desember lalu di rumah mewah mereka di Cilegon, ada Selasa, 16 Desember 2025. Anggota DPRD Provinsi Banten, Dede Rohana dibuat heran dengan kelakuan pria berinisial H, 30. H merupakan pelaku pembunuhan terhadap Mam, 9, putra bungsu anggota Dewan Pakar DPD PKS Cilegon, Maman Suherman. Setelah 3 minggu buron, H akhirnya berhasil ditangkap pada Jumat, 2 Januari 2026, sore. H dibekuk saat melakukan aksi pencurian di rumah mewah milik mantan anggota DPRD Kota Cilegon 2 periode, Roy Syudin Sayuri. Lokasinya di Kompleks Bukit Baja Sejahtera, BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten. Dede Rohana yang juga kerabat dari Roy Syudin Sayuri, mengaku tidak menyangka H nekat melakukan pencurian. Ditelisik lebih dalam, H ternyata tercatat sebagai seorang karyawan PT Chandra Asri Pasifik Tbk, sebuah perusahaan publik yang bergerak dalam bisnis usaha pengolahan dan manufaktur petrokimia. Dede Rohana menduga H sudah lebih dari 1 kali beraksi dengan menargetkan rumah-rumah mewah. Sepertinya dia spesialis rumah kosong dan rumah mewah. Soalnya dilihat dari SIM dan kartu anggota serikat, dia seorang pekerja, karyawan Chandra Asri. Padahal gajinya lumayan, tapi kok mencuri? Katanya, dikutip dari tribunbanten.com,
Minggu, 4 Januari 2026. Sementara itu, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki turut membenarkan H adalah pelaku kejahatan. Pelakunya spesialis curat, pencurian dengan pemberatan rumah kosong, dan sasarannya rumah-rumah bagus, ujar Hengki. Dikutip dari Tribun Banten.com, H juga dipastikan bukanlah orang dekat maupun keluarga dari korban MAM. Hengki dalam kesempatannya juga belum bisa mengungkap motif aksi keji H. Masih didalami, masih diperiksa, sudah ditangkap, nanti kita akan rilis, tandasnya. Kapolsek Cilegon, Kompol Firman Hamid, mengungkapkan detik-detik kronologi penangkapan terduga pelaku pembunuhan anak politisi PKS berinisial MAM 9 yang terjadi beberapa waktu lalu di rumah mewah Kompleks Bukit Baja Sejahtera, BBS 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon. Ia menuturkan, terduga pelaku berinisial H, 31, ditangkap oleh tim gabungan Polres Cilegon dan Polda Banten saat melakukan aksi pencurian di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon, Roisyudin Sayuri, dari Partai Keadilan Sejahtera, PKS, yang berlokasi di lingkungan Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, pada Jumat, 2 Januari 2026. Jadi, informasi dari pembantu yang ada di rumah tersebut, sekitar pukul 11.55 WIB, melihat ada seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di ruang tamu, kata Firman kepada tribunbanten.com, Sabtu, 3 Januari 2026. Lantaran aksinya dipergoki, lanjut Firman, terduga pelaku panik dan sempat mengancam sambil mengejar pembantu rumah tangga tersebut. Beruntung, pembantu itu berhasil keluar dari rumah melalui pintu samping dan mendapatkan bantuan dari warga sekitar. Dia berteriak, kemudian pelaku mengancam menggunakan pisau, tetapi pembantu itu berhasil melarikan diri. Setelah itu, warga melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek, ujar Firman. Mendapat laporan dari warga, petugas piket dan Bekau Brimob yang sedang bertugas di Polsek Cilegon langsung mendatangi lokasi kejadian perkara. Sekitar pukul 13.15 WIB, anggota Polsek Cilegon bersama 5 personel Bekau Brimob melakukan penyisiran ke setiap ruangan dan area rumah tersebut. Hingga akhirnya, terduga pelaku berhasil ditangkap saat bersembunyi di bawah kolong mobil milik pemilik rumah yang terparkir di garasi. Selanjutnya, Resmob Polres Cilegon dan Resmob Polda Banten yang dipimpin Kasubdit Polda membawa pelaku untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Setelah diperiksa, ternyata pelaku ini juga yang melakukan aksi pembunuhan di BBS 3, tutup Firman. Sebagai informasi, terduga pelaku sempat buron lebih dari 2 pekan sejak melakukan pembunuhan di rumah mewah BBS 3, Kota Cilegon. Terkait motif terduga pelaku tega menghabisi nyawa bocah kelas 4 sekolah dasar tersebut, hingga kini wartawan masih berupaya mengonfirmasi lebih lanjut kepada pihak Polres Cilegon.